Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Dua remaja di Nia Selatan diterjang ombak saat asik berselfie. Satu PDP COVID-19 di Kabupaten Toba meninggal dunia. Bupati apresiasi UMKM kembangkan produk home industry. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, dua remaja bersaudara diterjang ombak di atas batu karang saat asik berselfie pada hari Minggu sore di Pantai Ladeha, Desa Lolomoyo, Kecamatan Almandraya, Kabupaten Nia Selatan. Satu di antaranya berhasil menyelamatkan diri dan satu korban masih dalam pencarian tim Basarnas Nias. Berdasarkan informasi yang diterima Kepala Kantor Basarnas Nias, M. Agus Wibisono melalui Humas Basarnas Nias Asani Muwaruwu, kedua bersaudara Amolisi Bulolo umur 20 tahun bersama adiknya bernama Jenial Bulolo umur 18 tahun menaiki salah satu batu karang di Pantai Ladeha. Dalam video amatir yang diunggah di media sosial Facebook, di saat asik berselfie, kedua remaja laki-laki itu dihantam ombak. Sang adik bertahan di atas batu karang dan berhasil menyelamatkan diri, sementara abangnya Amolisi Bulolo terseret ombak dan belum ditemukan hingga saat ini. Tim Basarnas Nias terus melakukan pencarian di pesisir Pantai Ladeha, namun korban belum juga ditemukan. Basarnas bersama dengan tim gabungan BPBD dari Koramil, dari Polres Nia Selatan juga pada hari ini melakukan pencarian dimulai tadi pada pukul 07.30 hingga saat ini jam 17.00 kita telah melaksanakan pencarian korban terhadap satu orang atas nama Amolisi Bulolo yang kemarin kita mendapatkan laporan bahwasanya korban tersebut telah hilang di Pantai Ladeha. Hugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 4 unit rumah di Desa Damak Maliho, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tertimpa longsor. Satu orang dilarikan ke rumah sakit. Musibah tanah longsor terjadi di Desa Damak Maliho, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat peristiwa tersebut, satu warga bernama Suryani, 57 tahun mengalami luka-luka, sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Deli Serdang guna mendapatkan perawatan medis. Longsor terjadi akibat hujan deras sehingga menimpa bangunan rumah warga yang berada di sekitar bukit. Pihak Muspika Bangun Purba telah membantu warga yang rumahnya rusak tertimpa longsor. Saat ini korban terlihat masih terbaring lemas di rumah sakit dan direncanakan hari ini akan menjalani ronsen. Sini kan dapur kamar mandi, ini sebelah ada ruang jalan gitu kan, pintu sini kamar. Mama tidur di dalam. Posisinya mama lah yang di dalam situ tidur sendiri. Dia mereng, tidur posisi mereng. Tertimpa tanah longsor itulah sama tembok ini, tembok rumah kena mama. Itu pas di belakang rumah atau gimana longsornya tuh? Iya, belakang gini lah, belakang rumah sampai. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, beberapa penghuni rumah yang berada di bawah bukit diminta untuk meninggalkan rumah mereka untuk sementara waktu. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan bukit setinggi 10 meter mengalami longsor dan menimpa 4 bangunan rumah warga di Desa Damak Maliho, Kecamatan Bangun, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu sore kemarin. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 3 orang luka parah dalam tabrakan antara sebuah mobil barang dengan mobil minibus di Jalan Lintas Sumatera Asahan, Sumatera Utara. Kejadian itu mengakibatkan kedua mobil tersebut ringsek.
Tabrakan antara mobil barang nomor polisi BK8066VQ dengan mobil minibus nomor polisi 1974JS ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera Desa Perkebunan Seidadap, Kecamatan Seidadap, Asahan, Sumatera Utara. Tabrakan ini mengakibatkan pengemudi dan penumpang mobil barang serta pengemudi mobil minibus mengalami luka parah. Ketiga korban langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat, sedangkan kedua mobil tersebut mengalami ringsek. Petugas Satlantas Polres Asahan yang turun ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Saksi mata mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut bermula saat mobil minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Simpang Kawat menuju Kisaran. Tepatnya di lokasi kejadian, mobil minibus mendadak oleng dan mengambil jalur ke kanan. Sedang saat bersamaan dari arah berlawanan mendadak muncul mobil barang. Akibatnya tabrakan tak dapat dihindarkan. Mungkinan bang yang satu laju mungkin bang. Gak nampak juga ya kan. Habis itu aku tengok udah museng mobil ini. Mobil yang mana? Mobil putih ini. Mobil putih. Mobil putih ini dari arah mana? Dari arah Simpang Kawat bang. Kemungkinan kecepatannya laju lah sampai mising kayak gitu kan. Oh ini laga adu banteng atau gimana? Enggak lah bang, cuman jumpa supir sama supir aja tempat duduk. Iya berarti laga depan? Iya bang, depan bang. Laga depan ya. Yang mobil putih dari mana tadi? Simpang Kawat bang. Dari Simpang Kawat. Yang mobil pickup? Dari Sarang. Hingga kini kasus kecelakaan lalu lintas itu masih dalam penanganan petugas Satlantas Polres Asahan dengan mengamankan kedua mobil tersebut sebagai barang bukti. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Satu PDP COVID-19 di Kabupaten Toba meninggal dunia. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang pasien PDP COVID-19 berusia 72 tahun warga Kecamatan Pintu Pohon Meranti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2020 lalu di salah satu rumah sakit di Medan. Namun hasil swab baru keluar pada tanggal 13 Juli dan dinyatakan positif COVID-19. Menurut keterangan yang disampaikan anggota Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Toba pada Senin 13 Juli sore, pasien SS masuk rumah sakit pada tanggal 5 Juli. SS kemudian menjalani perawatan dengan status PDP dan meninggal pada tanggal 8 Juli dini hari. Jenazah SS kemudian dibawa ke Pintu Pohon dan dikebumikan sesuai protokol penanganan COVID-19. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Toba mengatakan bahwa SS sudah tinggal di Medan sejak bulan Mei. Pada waktu tanggal 8 sudah diinformasikan kepada kita bahwasannya ada satu orang pasien berinisial SS umur 72 tahun dari Kecamatan Pintu Pohon Meranti, tetapi dilaporkan sudah pasien dengan PDP meninggal dunia dan langsung dibawa ke Pintu Pohon Meranti dan dilakukan penguburan secara protokol kesehatan. Memang sesuai dengan keterangan dan informasi dari Kepala Puskesmas tidak dilakukan rapid tapi langsung swab. Jadi ketika meninggal hasil swab belum keluar. Selanjutnya pada hari ini tanggal 13 Juli hasil swab sudah sampai pada kita. Ternyata hasil daripada SS ini hasilnya positif. Dari hasil tracing kontak sementara hingga tanggal 13 Juli, tim gugus mencatat terdapat 19 orang yang melakukan kontak dengan pasien. Alex Zetro melaporkan untuk Eva Arena TV.
Pemirsa, bantuan sosial tunai di Nagori, Pematang Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun kembali disalurkan. Dari 3 tahap penyaluran bantuan, sebanyak 100 warga mendapat bantuan sosial tunai dana desa. Seperti inilah suasana penyerahan BST kepada masyarakat warga Nagori, Pematang Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Bantuan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dari 3 tahap penyaluran bantuan, untuk wilayah Nagori, Pematang Silampuyang sebanyak 100 warga telah mendapat bantuan sosial tunai dana desa, sedangkan penerima sembako dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 190 kepala keluarga dan 49 warga menerima bantuan sembako dari Pemkab Simalungun. Selain itu, pihak Nagori yang dipimpin langsung Kepala Desa German Sijabat turun langsung memonitor rumah-rumah warga guna menanyakan keluhan warga, terutama warga yang sedang mengalami sakit. Penanggulangan COVID ada itu 2 macam, Pak. Satu BLTDD itu mencapai jumlah penduduk yang penerima 100 kakak, dan juga ada dari sembako dari tingkat provinsi ada 190 kakak, Pak, dan juga ada sembako dari tingkat 2 kabupaten ada 49. Dengan adanya perhatian pemerintahan pusat hingga desa, tentunya harapan pemerintah masyarakat dapat semakin produktif dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jo Ambarita melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, tahun ajaran baru 2020-2021 di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara dimulai di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Pembukaan tahun ajaran baru dilakukan secara daring di Aula Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, yang dipimpin Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Pardamean Siregar, dan dihadiri perwakilan guru dan 4 orang siswa baru tingkat sekolah menengah pertama. Dalam sambutannya, Pardamean Siregar mengatakan tahun ajaran baru 2020-2021 masih tetap menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, baik secara daring maupun secara luring. Bagi orang tua siswa yang memiliki perangkat gawai, modul pembelajaran akan dikirim melalui aplikasi grup. Sedangkan bagi orang tua yang tidak memiliki gawai, maka modul pembelajaran akan dikirim ke rumah masing-masing. Saat ini Kota Tebing Tinggi masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus sebanyak 10 orang positif COVID-19, sehingga sistem pembelajaran tatap muka belum dapat diberlakukan. Hari ini adalah merupakan hari pembukaan pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021. Namun karena COVID-19 kita belajar jarak jauh, maka pembukaan ini baru terjadi sepanjang saya hidup, pembukaan secara online. Inilah rupanya kebiasaan yang baru nanti akan kita terapkan di Kota Tebing Tinggi ini. Pembelajaran pun nanti akan dilaksanakan 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan akan dilakukan pembelajaran. Ada yang secara online, ada yang secara diantarkan ke rumah masing-masing anak-anak kita yang ada di Kota Tebing Tinggi ini. Pardamean Siregar meminta seluruh sekolah tetap mematuhi aturan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Apabila ditemukan sekolah yang melakukan sistem pelajaran tatap muka, maka akan diberi sanksi. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami.
Pemirsa, pelaku UMKM di Kabupaten Simalungun membuat pusat rumah oleh-oleh sebagai upaya menghidupkan kembali perekonomian dalam memasarkan produksinya di tengah pandemi COVID-19. Upaya ini didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Bupati Simalungun JR Saragih mengapresiasi Asosiasi UMKM di Kabupaten Simalungun yang menggerakkan produksi rumah tangga atau home industry. Ungkapan ini disampaikannya saat melakukan peresmian rumah oleh-oleh yang dilaksanakan di Kecamatan Pamatang Sidamanik pada Senin 13 Juli 2020. Bupati Simalungun JR Saragih mengatakan, rumah oleh-oleh yang digagas oleh UMKM Simalungun ini dikembangkan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali penggiat industri rumah tangga dalam memasarkan produksinya, sekaligus sebagai salah satu pendukung program ketahanan pangan baik bagi daerah Kabupaten Simalungun maupun Provinsi Sumatera Utara di tengah pandemi COVID-19. Pemkab Simalungun sangat mendukung gagasan yang dilakukan oleh Asosiasi UMKM Kabupaten Simalungun. Seluruh produksi UMKM nantinya akan disediakan gerai di Gedung Juang dan tempat-tempat wisata, mulai dari makanan, souvenir, hingga kerajinan tangan lainnya. Kami hadir di sini bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, mewakili Danrem, mewakili Kajari. Sangat memberikan apresiasi kepada pengurus UMKM ini dengan tujuan bagaimana supaya masyarakat bisa kembali meningkatkan produksinya di rumah. Kenapa kita katakan dalam suasana COVID ini kita sama-sama mengetahui bahwa sekarang ini ada kendala, khusus penggiat UMKM kita ini banyak stok di rumah, menjual pun sulit. Karena apa? Karena selama ini kita sudah lockdown di rumah masing-masing. Tapi dengan anjuran Presiden ini, hidup normal ini pemerintah akan mendukung bagaimana untuk menghidupkan kembali supaya perekonomian masyarakat kita bisa tumbuh sesuai dengan instruksi Presiden. Untuk itu kami hadir di tempat ini menandakan bahwa kami mendukung 100%. Bagaimana, dan tadi sudah saya katakan untuk Kabupaten Simalungun, kami mengharapkan penggiat-penggiat UMKM kita ini bisa hidup. Kita lakukan gedungnya itu di Gedung Juang. Nah, harapan kita nanti di situ ada penenun, ada kopi, ada kerupuk, dan setiap kegiatan-kegiatan pemerintah bisa kita beli di situ, dan itu yang kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi tidak lagi kita contohnya memesan ke Medan, ternyata di sini ada. Ketua Asosiasi UMKM Sumatera Utara, Ujiana Sianturi, juga menyampaikan dukungannya kepada UMKM Simalungun yang membuat rumah oleh-oleh tersebut. Hingga saat ini sudah ada 300 pelaku usaha yang tergabung di Asosiasi UMKM Sumatera Utara, dan semua produk industri rumah tangga nantinya akan ditampilkan di gerai-gerai yang sudah disediakan. Dengan adanya pusat oleh-oleh ini, kiranya ke depan dapat diberdayakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Gagasan ini adalah datang dari UMKM Kabupaten Simalungun sendiri yang sudah bergabung di Asosiasi UMKM Sumatera Utara, sehingga di wilayah Simalungun ini dibuat pusat oleh-oleh khusus Kabupaten Simalungun. Apalagi saat ini UMKM sangat terpuruk. Jadi kita sangat mengharapkan dengan hadirnya pusat oleh-oleh yang ada di Kabupaten Simalungun ini supaya diberdayakan, khususnya para Pemkab belanja di tempat pusat oleh-oleh ini, jangan lagi keluar daerah membeli, supaya diberdayakan pusat oleh-oleh ini. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, bagi Anda warga Kabupaten Asahan dan Toba Samosir, tentu tidak asing mendengar air terjun satu ini. Air terjun Aek Limut yang berada di Desa Parhitea. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 70 meter. Di sekitar batu-batu besar terdapat spot foto bagi warga yang ingin mengabadikan momen keseruannya. Wisata air terjun Aek Limut merupakan wisata yang menawan. Wisata air terjun ini berada di pinggir jalan perbatasan Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Toba Samosir. Air terjun yang memiliki ketinggian 70 meter
dan dikelilingi oleh bebatuan yang indah, menambah pesona air terjun Aek Limut. Bagi pengunjung yang ingin berkunjung, Anda wajib trekking di jalur tanjakan. Cukup berjalan kaki dengan jarak 10 meter, Anda bisa menikmati keindahan alam dan bebatuan yang masih asli. Anda juga dapat berfoto ria dan berselfie. Sebenarnya suasananya bagus. Pertama, yang kedua, mungkin tempat-tempatnya kurang bersih ya. Agak dirapikan sedikit biar agak lebih terawat dia. Jadi mungkin kalau tempatnya bersih, nyaman, mungkin jalan agak diperbaiki sedikit, mungkin ketertarikan akan meningkat sedikit lagi. Hanya membayar Rp5.000 untuk parkir kendaraan, para pengunjung wisata alam air terjun Aek Limut bisa berbasah-basahan dan menikmati pesona indahnya air terjun Aek Limut. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.